Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Aulia dari kelas AKP 2C NIM 4 2024 050088. Saya di sini mengambil siklus pendapatan Sambas Jaya Mart. Siklus pendapatan di Sambas Jaya Mart terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu pemesanan oleh pelanggan. Proses dimulai ketika pelanggan mengirim order barang ke bagian penjualan. Pengecekan transaksi pelanggan. Bagian penjualan mengecek catatan transaksi pelanggan. Jika pelanggan masih memiliki hutang, bagian penjualan membuat dokumen tagihan hutang dan mengirimnya ke pelanggan. Jika tidak ada hutang, bagian penjualan membuat dokumen pengecekan barang untuk diteruskan ke bagian gudang. Pengecekan barang di gudang. Gudang menerima dokumen pengecekan barang dan memeriksa ketersediaan barang di persediaan. Jika barang tidak tersedia, gudang membuat surat pembatalan order dan memberitahu pelanggan. Jika barang tersedia, gudang membuat surat tagihan pemesanan barang. Pembuatan dokumen tagihan pemesanan. Dokumen tagihan pemesanan dibuat dalam beberapa rangkap. Yang pertama, satu rangkap dikirim ke bagian penjualan, satu rangkap dikirim ke pelanggan, dan satu rangkap dikirim ke bagian akuntansi, satu rangkap diarsipkan sementara berdasarkan nomor pelanggan. Pemrosesan pengiriman barang. Setelah pemrosesan selesai, gudang membuat dokumen pengiriman barang beserta dokumen tagihan pemesanan. Dokumen mengirim barang pertama dikirim ke akuntansi, dokumen kedua ke bagian gudang, dokumen ketiga ke pelanggan, dokumen keempat diarsipkan di gudang berdasarkan nomor pelanggan. Pengiriman barang ke pelanggan. Barang dikirim ke pelanggan sesuai dokumen pengiriman dan tagihan pemesanan. Pembayaran oleh pelanggan. Setelah menerima barang dan tagihan, pelanggan melakukan pembayaran via bank. Pelanggan menyerahkan bukti pembayaran ke bagian penjualan. Proses duplikasi dan arsip bukti pembayaran. Bagian penjualan menduplikasi bukti pembayaran, satu untuk bagian akuntansi, satu untuk arsip pemanen, satu untuk bagian penjualan. Arsip dokumen. Semua dokumen penting diarsipkan secara permanen untuk keperluan administrasi dan audit. Nah, di sini saya akan menjelaskan siklus pengeluaran pada PT Sambas Jaya Mart. Siklus ini dimulai dari bagian gudang yang mendekati kekurangan stok, lalu dilanjutkan ke bagian keuangan, pemasok, dan akuntansi. Yang A, bagian gudang. Pemeriksaan stok barang. Gudang memantau persediaan barang. Jika stok menyentuh batas minimum, maka perlu dilakukan pemesanan ulang. Buat dokumen permintaan belanja. Gudang membuat dokumen permintaan belanja 3 rangkap, satu dikirim ke bagian keuangan, satu ke akuntansi, satu diarsipkan sementara oleh gudang. Langkah ketiga, terima barang dan dokumen silasi. Setelah pemasok mengirim barang, gudang menerima slip pengepakan permintaan barang. Gudang pencocokan dengan dokumen permintaan belanja sebelumnya. Buat dokumen penerima barang. Jika barang cocok, gudang membuat dokumen penerimaan barang 4 rangkap. Yang pertama, satu ke pemasok, satu ke keuangan, satu ke akuntansi, satu disimpan oleh gudang. Bagian keuangan. Langkah pertama, diterima permintaan belanja dari gudang keuangan, menerima dokumen permintaan belanja, lalu membuat surat permintaan barang dan mengirim ke pemasok. Diterima nota tagihan. Setelah pemasok kirim ke nota tagihan, keuangan menyimpannya untuk proses pembayaran. Terima penerimaan barang dari gudang. Menerima barang dari gudang menjadi bukti bahwa barang sudah diterima dengan baik. Buat dokumen perintah bayar berdasarkan dokumen penerimaan barang dan nota tagihan. Keuangan membuat dokumen perintah bayar. Satu dikirim ke akuntansi, satu dikirim ke bank untuk pembayaran. Arsip keuangan pengarsip semua dokumen. Permintaan belanja, permintaan barang, nota tagihan, penerimaan barang, permintaan bayar. Pemasok. Langkah pertama, menerima permintaan barang. Pemasok menerima permintaan barang dari keuangan. Kedua, proses pemesanan. Pemasok menyiapkan barang, membuat nota tagihan, slip pengepakan. Langkah yang ketiga, ngirim dokumen, slip pengepakan ditambah permintaan barang dikirim ke gudang. Nota tagihan dikirim ke keuangan. Langkah keempat, diterima dokumen penerimaan barang. Setelah barang diterima, pemasok mendapat salinan penerimaan barang dari gudang.
Bagian akuntansi, langkah pertama, diterima dokumen akuntansi, menerima dokumen permintaan belanja, dokumen nota tagihan, dokumen penerimaan barang, dokumen perintah bayar. Langkah kedua, arsip. Semua dokumen diarsipkan untuk kepentingan pelaporan dan audit. Sekian video penjelasan dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.